Jumpa kembali anak-anak Indonesia. Ketemu lagi dalam channel saya, Madi Rajin, yang biasanya menyampaikan tentang pembelajaran IPA, khususnya fisika. Dalam hal ini sekarang mau menyampaikan pembahasan tentang pembiasan cahaya pada prisma kaca. Baik, sebelum lanjut kepada pembiasan cahaya pada prisma kaca, kita ingatkan kembali bahwa konsep-konsep mengenai pembiasan cahaya. Di pembiasan cahaya adalah pembelokan arah ramah cahaya ketika melewati dua medium zat bening yang berbeda kerapatan orbitnya. Di mana kalau cahayanya datang dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, kalau cahayanya datang dari medium renggang menuju ke medium yang lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, konsep inilah yang akan kita pakai dalam melukis proses pembiasan cahaya pada prisma kaca, sehingga nanti akan terbentuk sebuah sudut yang namanya sudut deviasi. Nah, untuk itu kita ambil seberkas sinar yang menuju sisi kiri prisma yang membentuk sudut datang sebesar I. Ini garis normal yang pertama, satu. Kemudian karena sinarnya datang dari medium udara menuju kaca, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi bengkoknya agak ke bawah. Demikian. Selanjutnya terbentuk sinar bias dan sudut bias. Kita beri simbol R. Di sisi kanan prisma kita juga membuat garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang bias atau bidang pembiasan, yaitu bidang batas antara kaca dan udara. Ini adalah garis normal yang kedua. Selanjutnya, sudut yang dibentuk oleh sinar bias pertama terhadap garis normal kedua kita sebut I aksen. Atau saya keluarkan ke sini, ini sudutnya I aksen. Selanjutnya, sinar itu akan datang dari kaca menuju ke udara. Di sini akan dibiaskan menjauhi garis normal, jadi arahnya membengkok atau membelok agak ke bawah dan membentuk sudut yang disebut sudut bias yang kedua, R aksen. Saya perbaiki ini supaya dalam sudut ini adalah I aksen, di sana R aksen. Nah, kemudian sinar datang yang menuju prisma bisa diperpanjang ke dalam prisma, Kita supaya kelihatan perpanjangan dilukis dengan garis putus-putus supaya jelas sampai keluar prisma, agak panjang. Dan sinar bias yang meninggalkan prisma kita juga lukis perpanjangannya sampai berpotongan dengan sinar datang yang menuju prisma. Nah, perpotongan ini membentuk sebuah sudut. Sudut ini dibentuk oleh perpotongan antara perpanjangan sinar datang yang menuju prisma dengan perpotongan sinar bias yang meninggalkan prisma. Mungkin supaya lebih jelas perpotongannya bisa dilukis, diperpanjang sampai jelas perpotongan. Nah, inilah biasa disebut dengan, disimbolkan dengan huruf D
atau ada yang dengan do, ya. Ini adalah sudut deviasi. Jadi pada prisma kaca ini ada istilah sudut deviasi. Saya ulangi, sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara perpanjangan sinar datang yang menuju prisma dengan perpanjangan sinar bias yang meninggalkan prisma. Ini sudut yang pada kanan ini disebut dengan sudut deviasi. Nah, berkaitan dengan proses pembiasan cahaya dalam hidup sehari-hari sering muncul pertanyaan atau kejadian seperti pertanyaan yang saya tulis. Yang pertama, mengapa seno yang tercelup dalam gelas berisi air terlihat bengkok atau patah? Silahkan kalian pikirkan hal itu dengan menerapkan konsep pembiasan cahaya. Yang kedua, mengapa kolam yang airnya jernih sering terlihat lebih dangkal dari sebenarnya, terutama dalam sudut-sudut pandang tertentu, ya kelihatan jauh lebih dangkal. Nah, semua itu adalah aplikasi atau penerapan dari proses pembiasan cahaya. Inilah yang perlu kalian pikirkan, renungkan untuk memahami lebih jelas mengenai pembiasan cahaya. Selain pembiasan cahaya pada prisma kaca. Satu lagi di sini ada namanya beta, sudut pembias daripada prisma. Jadi beta ini adalah sudut pembias prisma. Demikian anak-anak Indonesia, semoga sekecil apapun yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua. Tetap semangat, salam belajar dalam situasi pandemi COVID-19. Semoga badai cepat berlalu dan kalian bisa bertemu kembali, bertatap muka langsung di sekolah masing-masing. Demikian, semangat, terima kasih.